Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Faidi. Kalau pada semester kemarin kita telah belajar hal tentang apa yang disebut tentang etika kita dalam uh, mungkin kita semester ini kita akan uh, lanjutkan dengan pada pasal-pasal semester dahulu kita telah belajar bagaimana menghormati guru, bagaimana menghormati ilmu, maka ini kita telah sampai pada pasal 6, yaitu faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Ini sebuah pasal yang menceritakan bagaimana kita seharusnya memulai belajar, bagaimana kita harus aturan-aturan atau pengaturan dalam pembelajaran kita yang dan juga bagaimana seharusnya tata tertib dalam belajar hingga kita mampu menjadi santri yang bisa mendapatkan ilmu dan juga barokah. Itu bedanya santri dengan mahasiswa. Ada juga mahasiswa yang nyantri, tetapi tidak semua mahasiswa itu adalah santri. Kenapa? Karena mahasiswa yang nyantri itu adalah orang yang mencari ilmu sekaligus barokah. Gitu ya. Jadi mahasiswa yang nyantri adalah orang yang mencari ilmu yang barokah. Jadi setiap mahasiswa, meskipun dia tidak mondok, meskipun dia tidak tinggal di pesantren, tetapi dia mengingatkan pencarian ilmunya untuk mencari barokah, maka itu bisa dikatakan sebagai santri. Jadi itulah tolak ukur yang paling sederhana dari seorang santri. Oke, mungkin nanti pada pasal ini kita akan berbicara tentang bagaimana memulai hari belajar, hari apa yang baik untuk memulai pembelajaran, panjang pendeknya pelajaran, terus membuat catatan dalam belajar, usaha mempelajari, berdoa, dan lain-lain sebagainya. Banyak poin-poin yang bisa kita tiru yang akan disampaikan ta'lim ilmu ta'lim dalam faslun fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Jadi di sini kita pasal ini dimulai dengan misalnya kan Ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah. Ya. Jadi pada pasal ini untuk materi yang pertama pada pasal ini berbicara tentang hari yang baik untuk memulai pembelajaran. Terus hari apa sih menurut ta'limul muta'allim yang paling baik? Nah, menurut Syekhul Islam Burhanuddin, memulai pembelajaran yang paling baik itu adalah hari Rabu. Kenapa? Karena Syekhul Islam Burhanuddin ini menjadikan salah satu hadis yang dijadikan landasannya dari pernyataan tersebut, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ma min syai'in qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in tudi'a yaumil arbi'a illa waqatan. Artinya di sini bahwa tiada sesuatu yang dimulai di hari Rabu kecuali hal yang sudah disempurnakan, yang sudah sangat sempurna, yang sudah kita bisa menjamin kesempurnaan. Artinya segala sesuatu itu sebaiknya dimulai hari Rabu, termasuk belajar. Dan inilah yang menjadi landasan filosofis, landasan teologis dari pendidikan di pesantren, yang sebagian besar memulai hari belajarnya itu pasti hari Rabu. Kalau saya dulu misalnya di pesantren, itu pasti
hari masuk pertama sekolah di pesantren itu pasti hari Rabu. Dan liburnya hari Jumat. Dan insya Allah itu masih berlangsung sampai sekarang. Kalau di pesantren Madinah. Dan kemungkinan juga berlaku di Jawa Tengah. Karena, nah, lalu apa memang keistimewaannya dengan hari Rabu ini? Banyak hal. Setidaknya ada dua landasan filosofis sekaligus historis yang menjadikan Islam, yang membuat Islam memiliki pandangan bahwa hari Rabu adalah hari yang paling baik untuk memulai pembelajaran. Dan bahkan cerita terlebih dahulu, misalnya Abu Hanifah pernah menceritakan bahwa dia membalas setiap amal baik itu di hari Rabu. Ini merupakan bentuk mensyukuri hari Rabu sebagai hari baik. Nah, kembali ke yang tadi, kenapa hari Rabu menjadi hari yang paling baik dalam Islam? Bukan paling baik, hari yang paling baik untuk memulai pembelajaran. Setidaknya ada dua landasan filosofis. Yang pertama, landasan filosofisnya, landasan filosofis teologis ya, landasan teologisnya bahwa cahaya itu diciptakan pada hari Rabu. Ya. Jadi cahaya itu diciptakan pada hari Rabu. Sebagaimana kita ngerti, kita ketahui dahulu bahwa ketika kita berbicara di awal pembukaan pada pertemuan pertama, kita tahlim ilmu seperti yang saya tekankan, al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka jika kita ingin memperoleh cahaya, maka sebaiknya dimulai pada hari Rabu, yaitu hari di mana diciptakannya cahaya, termasuk ilmu itu sendiri. Jadi ini landasan filosofis teologis yang pertama. Ya. Karena itulah kenapa umat Islam berpandangan bahwa hari Rabu adalah hari yang paling baik dan juga paling barokah untuk kita memulai pembelajaran. Dan ini alasannya juga kenapa teman-teman bisa mendengarkan dan bisa menyaksikan konten kajian kitab Ta'lim ilmu Ta'lim ini. Saya artinya saya sajikan di hari Rabu. Ini sebagai niat baik kita untuk mensyukuri bahwa keberadaan hari Rabu itu adalah hal yang paling baik, hari terciptanya cahaya, dan juga dengan permulaan ini mudah-mudahan kita juga dianugerahi cahaya-cahaya yang bersinar menyinari otak kita dan menyinari hati kita. Sehingga dari situlah awal mula kita akan menemui aliran-aliran barokah, akan menemui bermacam-macam dan beribu-ribu kenikmatan dalam pencarian itu. Mudah-mudahan. Amin Allahumma. Terus landasan filosofis yang kedua, landasan filosofis yang kedua yang mengatakan bahwa hari Rabu itu adalah hari yang paling baik, ini lebih bersifat historis. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian termasuk orang-orang kafir, banyak cerita-cerita orang kafir yang dimusnahkan atau di apa istilahnya dirobohkan kekuasaan orang kafir itu pada hari Rabu. Karena itulah kenapa hari Rabu itu menjadi hari yang utama. Banyak misalnya kita kalau kita berbicara tentang sejarahnya, nanti banyak raja Fir'aun, Allah menghancurkan raja Fir'aun dan kaumnya dengan cara ditenggelamkan itu pada hari Rabu. Juga misalnya Allah memusnahkan kaum Samud dan kaum Ad, yaitu kaum Nabi Soleh alaihissalam yang mengikuti kerasulan dan kenabian juga pada hari Rabu. Karena itulah kemudian berdasarkan landasan teologis dan landasan historis tadi, Rasulullah SAW senantiasa menyarankan kepada kita untuk meminum obat di hari Rabu bila ingin sembuh dari sakit. Dan ini sangat kontekstual ya, bisa dikontekstualisasikan dengan
dengan era sekarang di mana kita itu sedang mengalami musibah pandemi. Jika teman-teman ingin imunitasnya terbangun, ingin imunitasnya tangguh, maka mulailah, artinya berolahragalah pada hari Rabu, atau minum vitaminlah pada hari Rabu, agar kita menjadi kebal dan tangguh, baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani kita meminum obat, itu kita akan menjadi tangguh. Secara rohani kita memulai hari Rabu, meminum obat pada hari Rabu itu termasuk untuk meneguhkan keimanan kita, terutama tentang penciptaan cahaya pada hari Rabu. Jadi marilah kita teladani hadis Nabi ini, hingga kedepannya kita bisa memulai setiap perbuatan baik di hari Rabu. Dengan semacam itu menunjukkan bahwa diri kita percaya bahwa cahaya itu diciptakan di hari Rabu, dan mudah-mudahan dengan memulai pembelajaran di hari Rabu itu akan menjadi jalan, ya, akan menjadi jalan bagi kita untuk memetik cahaya-cahaya ilmu yang bertebaran di dunia ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama. Mudah-mudahan memberikan manfaat pada teman-teman, mudah-mudahan memberikan manfaat pada saya pribadi, mudah-mudahan memberikan manfaat pada orang lain. Silakan teman-teman, materi ini tidak hanya bisa dinikmati oleh Santri Putri Mahat Al-Jami'ah IAIN Salatiga, tetapi bebas sekarang siapa saja yang ingin menyimak penyajian sederhana tentang kitab-kitab Ta'limul Muta'allim, silahkan saya buka selebar-lebarnya. Saya sama sekali tidak bermaksud untuk menggurui. Di sini sekali lagi saya tegaskan, saya juga orang yang baru belajar dan juga baru belajar memahami kitab Ta'limul Muta'allim. Dan mudah-mudahan dari pembelajaran ini saya bisa meresapi lebih dalam lagi apa yang disampaikan oleh Ta'lim. Nanti di belakang itu akan juga dijelaskan. Sebenarnya teman-teman bisa dikatakan sudah, bahkan saya bisa juga dikatakan sudah berulang kali mempelajari Ta'limul Muta'allim. Di dalam Ta'limul Muta'allim sendiri nanti akan disampaikan bagaimana kita akan mendapatkan pengetahuan yang baru setiap kita mengulangi pelajaran yang sama. Nanti akan saya sampaikan juga dalam konten yang sama, dengan format yang sama. Insya Allah mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan ini berkah untuk kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.